Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pagi hari di waktu sarapan, ketika Lang Haochen dan Cai Er tiba bersama teman-teman mereka, semua orang termasuk Gou Yingzi merasa bahwa ada sesuatu yang salah tentang mereka berdua. Meskipun Cai Er buta, perubahan masih bisa dirasakan di atmosfernya. Hanya karena dia menggunakan cadar hitamnya, tidak ada yang dapat melihat ekspresinya saat di wajahnya. 9 demon squad baru yang baru saja dibentuk juga makan di ruangan yang sama. Belakangan perjalanan mereka akan berlanjut. Lin Xin berbisik di telinga Lang Haochen dengan suara yang rendah. "Selamat Kapten, Anda benar-benar layak disebut sebagai pahlawan muda." Bingung, Lang Haochen menjawabnya. "Apa?" Lin Xin tertawa dan menjelaskan kepadanya. "Kemarin malam saya pergi ke kamar Anda untuk mencari Anda, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Tampaknya Anda tidak kembali ke kamar Anda sepanjang malam. Tahan diri Anda, harus menahan diri Anda." Baru kemudian Lang Haochen memahami alasan di balik pandangan di wajah rekan-rekannya, langsung menyatakan kemalu. "Sudah waktunya makan, ayo cepat makan." Saat dia berkata demikian, dia memberi Cai Er semangkuk bubur, mengambil beberapa makanan untuk dirinya sendiri, dan kemudian mulai makan. Meskipun ekspresi Si Mahian tidak seramai Lin Xin, dia juga memberitahu Lang Haochen tatapan bingung sambil diam-diam mengangkat jempolnya ke arah Lang Haochen. Namun Lang Haochen sedang makan dengan kepala tertunduk, jadi dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Tapi ketika mereka selesai makan dan telah naik ke kereta lagi, Gou Yingzi melihat sisi Lang Haochen dan membiarkan kalimat kecil keluar. "Bukankah perkembangan ini sedikit terburu-buru?" Sebuah perubahan muncul di sudut mulut Lang Haochen, tetapi pada akhirnya dia tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada orang yang lain. Dia tidak bisa memaksakan dirinya untuk mengatakan, "Sebenarnya aku belum melakukan hal seperti itu." Dan sebenarnya di pagi hari ketika Cai Er terbangun dari alam mimpi di sisinya, dia diam-diam memeluknya setelah merasakan tubuhnya yang tidak tertutup di bawah selimut. Dia juga di pagi hari itu, Lang Haochen sudah merasa jauh lebih disiplin daripada semalam. Memegang tubuh Cai Er dengan selimut di antara mereka sudah merupakan ujian yang bagus untuk tekadnya. Awalnya ada sisi sehat pada dirinya, jadi terhadap ejekan rekan-rekannya, dia hanya mengakui bahwa dia tidak sepenuhnya tidak bersalah. Berbeda dengan harapan, Cai Er tidak tampak sekali malu-malu. Rasa malu dan perasaan yang tersembunyi lainnya adalah hal yang akan ia ungkapkan kepada si idiot itu. Dari mata yang lain, dia sama seperti sebelumnya. Semua pemuda sedingin es dan pembunuh terbaik dari generasinya. Dalam 10 hari tersisa, 10 anggota Demon Han Squad yang baru terbentuk menghabiskan sebagian besar waktu mereka di gerbong kereta. Yang tersisa di dalam dari fajar hingga malam sambil menuju ke perbatasan timur dari aliansi. Gou Yingzi melakukan apa yang dia katakan, akan menyerahkan pengalaman kepada Lang Haochen setiap hari. Meskipun yang dia ajak bicara adalah Lang Haochen, yang lain secara alami harus mendengarkannya. 10 hari berlalu dan semua orang merasa mendapat banyak manfaat dari situasinya. Pada saat yang sama, dengan bantuan pil spiritual gathering Lin Xin, pertumbuhan energi spiritual internal Si Mahian dan Chen Ying'er sangat cepat. Tentu saja Si Xiaoshui
tidak dapat memperoleh manfaat dari perlakuan semacam itu untuk menerima pil pengumpul spiritual ini, karena dia bukan anggota dari skuad siluman berburu mereka. Biaya pembuatan pil pengasuhan spiritual ini terlalu besar. Dalam rentang waktu singkat ini, posisi semua orang di dalam tim didirikan dengan Lang Hao-chen sebagai kapten dan Chai Er sebagai salah satu dengan senjata utama. Lin Xin bertanggung jawab atas masalah keuangan dan dua biadab. Sima Qian dan Wang Yuan tidak peduli banyak hal, mereka hanya peduli berjuang. Dengan demikian Cheng Ning-er bukan lebih tidak tertarik. Exotic City ini adalah kota paling strategis di daerah perbatasan aliansi kuil. Kota ini hampir dibangun seperti sebuah benteng yang terletak di puncak pegunungan dan berada di antara dua gunung besar. Medan membuatnya tampak seperti benteng yang tak terjangkau, sulit untuk diserang. Exoris City juga disebut pegunungan Exoris dan dapat digambarkan sebagai pegunungan terus-menerus yang menghalangi jalan setan dan diperpanjang lebih dari 1000 mil, dan juga dikenal sebagai lintasan gunung paling yang melambangkan perlawanan aliansi kuil melawan serangan iblis dari timur. Dengan kata lain, dalam kasus bahwa kota Exoris jatuh, pasukan iblis akan dapat masuk dan berbaris ke tempat wilayah aliansi. Dengan demikian, aliansi kuil memiliki pasukan militer besar yang siaga di sana. Pada saat yang sama, markas utama kuil assassin juga terletak di sana. Ini adalah tempat di mana Chai Er telah tumbuh sejak muda. Dan hari ini, di tengah hari, 10 gerbong yang datang ke kota suci tiba di Exoris City. Dan di bawah pengaturan kuil assassin, 10 anggota Newcomer Demon Hunt Squad yang baru dibentuk telah diperiksa di sebuah hotel di sebelah timur kota pemerintahan. Setelah beristirahat di siang hari, 10 Demon Hunt Squad yang baru dibentuk dipimpin oleh kapten tim masing-masing pergi ke aula konferensi setelah makan malam. Mereka akhirnya mencapai lokasi untuk misi selanjutnya. 10 Demon Hunt Squad duduk dengan 10 baris. Masing-masing kapten berburu iblis ini duduk dengan kursi di pertama. Lang Hao-chen berada di barisan pertama dan kembali adalah Yang Wenzhou di kursi kedua. Yang Wenzhou sesekali memutar kepalanya untuk melihat Chen Ying-er duduk di belakang kursi iblis-iblis Han Squad. Tetapi Chen Ying-er tidak melihat ke arahnya, meskipun dia sesekali memalingkan sekelilingnya dengan beberapa lirikan. Lang Hao-chen menatap Lin Xin yang berada di barisan kedua dan menyapanya dengan gerakan tangan. Lin Xin adalah wakil kapten dari skuad siluman prajurit gelombang keempat dan memiliki posisi yang sangat tinggi dalam timnya. 10 kapten Demon Hunt Squad harus duduk di barisan depan kursi, tetapi 2 kursi masih kosong. Jelas orang lain masih belum datang sepenuhnya. Langkah-langkah kaki terdengar dan semua orang tanpa sadar memutar kepala mereka untuk melihat ke pintu keluar, hanya untuk melihat seorang pria dan seorang wanita memasuki ruang konferensi dengan berbagai pengawalan yang mengenakan pakaian bela diri lengkap. Dari penampilan mereka, kedua orang ini tampaknya sekitar 30 tahun. Pria itu mengenakan pakaian militer hitam berbatasan dengan benang emas dan membawa penampilan mewah. Ia memiliki tubuh ramping, penampilannya tampan, rambutnya berwarna ungu dan tampak penuh vitalitas. Matanya berkilat karena kedinginan dan kesombongan. Dengan tatapan setajam tombak, suasana dingin yang menggigit segera memenuhi ruang konferensi
yang sangat besar segelas setelah dia masuk. Di sisinya adalah seorang wanita yang mengenakan gaun penyihir berwarna biru. Tubuhnya dikelilingi oleh esensi air, kaya yang berdenyut-denyut seolah itu hidup. Dia terlihat lebih muda dibandingkan dengan pria di sampingnya, memiliki rambut berwarna biru muda dan wajah indah yang secara alami mempesona. Matanya yang menawan menyapu banyak orang, seolah-olah dia mencari seseorang secara khusus. Melihat pasangan ini, Lang Haochen tidak bisa membantu, tetapi matanya kosong pada mereka. Dia tidak tahu mengapa, tetapi di dalam hatinya dia memiliki perasaan yang agak akrab dengan mereka. Dengan cepat, kedua orang ini tiba di tengah panggung. 10 tempel kenaik dan para pemimpin telah berdiri berada di saat yang lalu, dan Gao Yingji mengambil inisiatif untuk pergi dan menyapa mereka dengan sopan. Saudara Go, dari suaranya pria ini terdengar agak bersemangat saat dia maju untuk memberikan pelukan besar kepada Gao Yingji. Wanita itu mengikutinya dan tersenyum pada Gao Yingji sebelum tetap di samping. Mendengar suara pria itu, duduk di belakang Lang Haochen, tubuh cair bergetar sedikit, tetapi dengan cepat pulih normal. Wajahnya masih sedingin biasanya. Gao Yingji mengubah arah dan melihat kelompok pemuda. Izinkan saya memperkenalkan kelompok Anda. Ini adalah Sheng Lingqin. Tuan Sheng adalah panglima tertinggi di distrik militer eksotis dan juga pembunuh termuda yang telah mencapai langkah Assassin's Creed di seluruh aliansi. Assassin's Creed itu adalah pembunuh dari langkah ke-7. Tuan Sheng ini sepertinya berusia 30 tahun. Mungkinkah dia sudah menjadi pusat kekuatan langkah ke-7 di usia yang begitu muda? Untuk saat bakat yang dimiliki, dipilih 6 September tidak bisa membantu, tetapi menatapnya penuh dengan kekaguman. Shen Lingqin tersenyum samar dan berkata, "Saudara Gao terlalu melebih-lebihkan. Saya berusia 37 tahun ini. Ini tidak dapat dihitung sebagai anak muda lagi. Anda adalah pahlawan muda sejati. Saya berharap bahwa di dalam perjalanan di distrik militer eksotis di kota eksotis saya, semua orang dapat memamerkan potensi mereka masing-masing." Gao Yingji kebetulan melihat wanita itu, dan pada saat ini tatapannya terfokus pada kerumunan. Sedikit perubahan muncul dalam pandangannya. Penampilannya itu dipenuhi dengan kesedihan, dengan kerinduan, dan dengan beberapa hal. Orang ini adalah pemimpin resimen penyihir kota eksotis dan Master Hall dari tempel pembantu kota penebus kota eksotis, Grand Master Sihir Lan Yanyu. Sheng Lingqin dengan riang menyentuh Lan Yanyu yang tampak suram. Baru kemudian dia beraksi, mengangguk kepada semua orang di bawah. Namun dia tidak mengatakan apa-apa. Penampilannya tetap sama dari awal hingga akhir. Lang Haochen menyadari perubahan ini karena tampilan Lang Yanyu sebenarnya berorientitas pada arahnya. Apakah dia melihat cair? Shen Lingqin dan Lan Yanyu duduk di kursi di tengah platform. Sheng Lingqin berada dengan nada yang dalam. "Selamat datang untuk Anda semua di kota eksotis. Sebelum menugaskan misi yang berbeda kepada kalian semua, saya akan terlebih dahulu menyajikan situasi terkini di distrik militer eksotis dan kota eksotis. Saya berharap bahwa ketika saatnya Anda pergi, Anda akan berada dalam kondisi yang cukup baik untuk kemudian kembali terisi penuh dengan poin-poin kontribusi. Distrik militer eksotis
mengendalikan seluruh wilayah termasuk seluruh pegunungan eksotis. Dari utara ke selatan, itu mencakup jarak terus-menerus sepanjang 1654 km. Medan pegunungan ini memanjang secara vertikal, membuat sebagian besar distrik militer eksotis sangat sulit untuk diserang dan memungkinkan kita untuk memblokir iblis-iblis ini. Dan karena itu aliansi stabil dan kita masih hidup sampai sekarang. Pada saat ini sebagian besar distrik militer eksotis diawasi dan dipertahankan oleh kuil assassin kami dengan bantuan dari 5 kuil agung lainnya, termasuk bagian utama dari mereka yang menjaga lokasi-lokasi strategis dari jajaran pegunungan eksotis. Pasukan kami berjumlah 80.000 tentara. Di bawah komando utama dari markas besar aliansi, kuil assassin telah menjanjikan nyawa untuk melawan musuh dengan tekad yang tak tergoyahkan. Sejak era gelap ini dimulai 6.000 tahun yang lalu, distrik militer eksotis dan kota eksotis telah melawan ribuan serangan dari selatan, tetapi tidak pernah jatuh. Tempat ini dipenuhi dengan darah dan air mata dari para tua yang tak terhitung jumlahnya, yang hidup diambil oleh penjajah setan tanpa ampun. Mendengar kata-kata semangat dari Shen Lingxin, 10 pemuda newcomer Demon Han Squad dengan pengecualian dari Cai Er, semuanya terlihat sangat bersemangat dan bangga. Kota eksotis ini adalah tanah suci para pembunuh. Bagi mereka, bisa ikut serta dalam pertempuran di sini adalah kehormatan tersendiri. Serangan militer iblis telah diluncurkan. Bertempur dengan tentara kami yang telah menyerahkan hidup mereka kepada aliansi, Anda akan dibagi menjadi 10 tempat perkemahan militer untuk bekerja sama dengan pasukan infanteri kami yang paling dasar untuk belajar bagaimana bertindak secara kooperatif. Di antara pasukan ini, Anda tidak akan memiliki hak istimewa apapun. Dan membunuh musuh tidak hanya akan memberi Anda poin kontribusi, tetapi juga akan menjadi satu-satunya cara bagi Anda untuk dipromosikan di dalam tentara. Semakin tinggi jumlah kontribusi poin yang dimiliki tim, semakin penting misi yang akan diterima tim dalam kurun waktu 3 bulan. Tingkat manapun yang akan Anda capai akan bergantung pada upaya Anda sendiri. Anda harus ingat bahwa jika ada anggota tim Anda yang meninggal, sekuat siluman berbulu Anda akan dibubarkan dan poin kontribusi Anda akan diambil kembali. Di medan perang, kekuatan individu selamanya akan tidak berarti. Bekerja sama sebagai satu tim adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Konferensi ini berlangsung dalam waktu yang cukup singkat. Setelah pidato kecil dari Shen Lingxin selesai, 10 petugas datang dari luar. Mereka adalah komandan batalion infanteri 10. Masing-masing memimpin regu berburu siluman yang baru dibentuk ke barak. Tentu saja mereka tidak akan menyiapkan waktu-waktu karena pendatang baru telah tiba. Matanya terpaku pada Lang Hao Chen. Cai Er pergi bersama-sama dengan satu prajuritnya, kelas iblis berburu sekuat. Lan Yanju dikendalikan oleh emosinya, ingin berdiri mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Shen Lingxin, yang terakhir menggelengkan kepalanya dengan wajah serius, dan mata indah Lan Yanju segera berubah menjadi lembab. Kelompok Lang Hao Chen ditugaskan ke batalion infanteri pertama. Komandan batalion itu adalah pria paruh baya dengan penampilan luar yang mirip dengan Gou Yingzi. Anda semua adalah salah satu elit aliansi.
Saya merasa sangat terhormat oleh fakta yang Anda miliki, meskipun hanya sementara. Bergabung dengan batalion saya komandan batalion pertama Zhang Hairong. Keluar dari ruangan konferensi, komandan batalion pertama ini secara bersalaman memimpin kelompok ke barak sambil memperkenalkan diri. Tanggung jawab interaksi sosial secara alami jatuh pada Lang Hao Chen. Samar-samar tertawa dia berkata, "Batalion Komando Zhang, kamu terlalu rendah hati. Para prajurit dari Exorcist City adalah semua pahlawan yang menjaga bangsa, dan lebih akurat untuk mengatakan bahwa itu adalah kehormatan kita untuk dapat memasuki batalion 1. Mulai sekarang dan seterusnya, kita akan menjadi sekelompok prajurit di bawah komando Anda. Sebagai perwakilan dari skuad iblis pertama, saya jamin bahwa meskipun kami bukan tentara, kami akan mematuhi secara ketat untuk setiap pesanan Anda." Mendengar deklarasi dari Lang Hao Chen, Zhang Hairong merasa nyaman jauh di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa 10 atau beberapa tahun ini para remaja akan benar-benar bertindak dengan cara yang sesuai. Demon Han Squad adalah sesuatu yang setiap prajurit dari aliansi Tempel rindu untuk menjadi bagian dari ini. Tetapi Zhang Hairong tidak tertarik untuk menambahkan sementara salah satu dari mereka ke pasukannya. Bahkan jika anak-anak muda yang bangga dan berbakat ini setidaknya mencapai langkah keempat dari kultivasi, apakah mereka benar-benar mematuhi perintah? Bahkan Zhang Hairong hanyalah seorang prajurit dari langkah keempat itu sendiri. Dalam kasus bahwa tentara muda tidak mendengarkan perintah di medan perang dan mulai bertindak atas kemauan mereka sendiri, mereka tidak hanya akan sedikit bermanfaat, tetapi juga akan membawa banyak masalah bagi mereka. Meskipun Sheng Lingxing berkata bahwa para elit dari Demon Han Squad ini harus diperlakukan seperti tentara rata-rata, mungkin mereka benar-benar melakukannya. Masing-masing dari skuad siluman berbulu ini terdiri dari favorit dari aliansi, dan jika bahaya akan datang kepada mereka, mereka mungkin tidak dapat menanggung konsekuensinya. Lebih jauh lagi, Sheng Lingxing telah memberitahu bahwa komandan batalion ini secara pribadi beberapa waktu yang lalu. Bagaimana keadaan prioritas utama mereka adalah menjamin keselamatan para talenta muda ini. Secara khusus, ketika Zhang Hairong telah melihat kelompok ini yang membentuk kelas pertama siluman berbulu squad untuk pertama kali, dia merasa lebih kecewa. Di antara mereka, selain dari yang botak yang tampak sedikit lebih tua, tampak seolah-olah tidak ada di antara mereka yang berusia di atas 20 tahun. Dan dari kelihatannya yang lebih muda bahkan tidak sampai 13 tahun. Hanya surga yang tahu bagaimana mereka menjadi anggota Demon Han Squad. Untuk mendapatkan hak istimewa ini pada usia yang sangat muda tidak selalu merupakan hal yang baik. Mereka kemungkinan besar akan sangat arogan ketika tiba. Tapi ketika dia merasa khawatir akan hal ini, kata-kata Lang Hao Chen mencairkan kekhawatiran ini. Sentimen kegelisahan itu seperti secangkir teh hangat. Untuk seorang prajurit, yang paling penting adalah mendengarkan perintah atasannya. Kata-kata Kapten Muda Lang Hao Chen tidak hanya dirumuskan dengan sopan, tetapi juga segera menyelesaikan kegelisahan dalam diri Zhang Hairong. Zhang Hairong segera secara merasa sangat muda dan pada saat yang sama tidak bisa membantu tapi merasa penuh dengan pujian. Dia memang pantas disebut sebagai bakat muda, kesadaran yang luar biasa.
Deklarasi Lang Hao-chen secara alami bukanlah sesuatu yang ia buat sendiri. Kemarin, Gao Yingji memperingatkannya lagi dan lagi tentang bagaimana bertindak ketika memasuki tentara. Dan pada saat yang sama memberitahunya apa tugas paling penting dari seorang prajurit. Meskipun bahkan tanpa peringatan dari Gao Yingji, Lang Hao-chen masih akan berperilaku dengan benar. Dengan deklarasi yang baru saja dia sampaikan, tidak diragukan lagi akan menjadi lebih mudah bagi tim untuk berbaur dengan para prajurit. Zhang Hairong tertawa dengan keras dan menjawab, "Kapten Long, kamu terlalu rendah hati. Dengan seorang pria tua yang vulgar seperti saya, kesopanan tidak diperlukan. Mulai sekarang guru Anda akan bertindak sebagai prajurit baru. Tugas Anda adalah mengikuti saya dalam menyerang musuh." Si Mahian tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Komandan batalion, apa kita akan bertarung di depan di sampingmu?" Zhang Hairong mengeluh meluruskan dadanya sendiri, membentuk kepala tangan dan meletakkan di dadanya. "Kau berhak menanyakan ini. Batalion di bawah komando saya tidak memiliki satupun pengecut di dalamnya. Saudara laki-laki saya dan saya akan mempertaruhkan hidup kami bersama Anda. Bertindak dengan cara yang paling cocok bagi seorang prajurit untuk bertindak. Anda mungkin merasa nyaman di sisi saya. Anda akan selalu bertempur di garis depan, menghadapi musuh yang paling kuat. Pada detik ini, semua orang hanya bisa merasa rasa hormat sepenuhnya untuk pria ini." Implikasi Zhang Hairong sangat jelas. Di medan perang, dia akan berada di depan. Jadi jika komandan batalion yang memerintahkan 1000 tentara menyerang musuh di depan, bagaimana mungkin para perwira dan tentara tidak mengikutinya? Ya, Lang Hao-chen melakukan penghormatan terhadap Zhang Hairong. Di dalam tentara, memberi hormat bukanlah cara yang sangat sederhana untuk menunjukkan rasa hormat. Tentu saja hormat kesatria bahkan lebih tidak biasa. Batalion infanteri terletak di dekat kota. Dengan ancaman besar yang merupakan ras iblis, kekuatan militer harus kuat. Dalam kasus bahwa pertempuran akan pecah tetap di depan populasi, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika sejak dulu manusia telah sangat mementingkan pertahanan, dan bagian terpenting dari pertahanan ini secara alami adalah infanteri. Zhang Hairong menegaskan mereka ke tempat tinggal yang menampung 10 orang. Meskipun anak laki-laki dan perempuan yang tinggal bersama tampaknya sedikit tidak senonoh karena perbedaan jenis kelamin yang dibuat dalam Demon Hand Squad. Peralatan standar tidak diberikan kepada mereka, tetapi semua orang hanya memiliki satu set pakaian militer yang bersih. Tidak ada seragam untuk wanita, meskipun Wang Yuanyuan tidak terlalu terganggu olehnya karena dia memiliki tubuh yang tinggi yang bisa dikatakan cocok untuk pria. Namun seragam terlalu longgar ketika digunakan oleh Cai Er dan Cheng Ying-er, membuat semua orang memiliki kesulitan untuk menahan tawa mereka. Pada saat ini Cheng Ying-er mengungkapkan sisi lain miliknya. Gadis ini sebenarnya telah mengambil satu set jarum dan benang bersamanya, memotong seragamnya bersamaan dengan Cai Er dan menjahitnya lagi, dan setelah hanya setengah jam kerja, seragam kedua gadis ini cocok sekali. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan memiliki gerakan seperti itu, Ying-er. Tidak mengherankan bahwa Yang Wenzo sangat sadar akan Anda. Lin Xin berkata dengan agak heran. Chen Ying-er menyatakan dengan bangga, "Sekarang saatnya cerita wanita itu berakhir. Jangan kaitkan aku dengan Yang Wenzo itu.
Aku tidak ingin mendengarkan namanya. Lin Xin tertawa dan berkata dengan gilirannya, Oke, saya tidak akan menggali lebih jauh dengan masalah ini. Ayo, ini saatnya obat, waktunya minum obat. Saat dia berkata demikian, beberapa botol porselon muncul di tangannya. Sebenarnya adalah 2 botol per orang. Si Mahian memberikan acungan jempol. Itu saudara besar punya narkoba, benar-benar tidak berlebihan. Ini memang cukup mengesankan. Apa hal-hal selain ini? Lin Xin tertawa lepas dan menyatakan, dalam botol putih ada pil pengisian roh. Sekali lagi dinamai oleh Hao Chen. Di dalam botol kuning ada energi pil. Pil pengisian rohani akan memulihkan 200 energi spiritual dalam waktu singkat, sekitar 5 hingga 10 per detik. Kecepatan pengisian semua orang tidak sama. Jika hitung sendiri saat pertama kali Anda ambil, adapun pil energi itu dapat meningkatkan energi spiritual eksternal Anda dalam 500 unit, dan itu akan bertahan selama durasi 20 nafas. Setelah saya meningkatkan yang ini, efeknya sekarang menjadi lebih baik. Kelemahannya adalah saya tidak memiliki materi untuk pil-pil boost spiritual. Jika tidak, saya akan membuat beberapa hal lagi untuk Anda. Lam Hao Chen memberitahunya, Anda sudah memberi saya beberapa busting pil spiritual terakhir kali. Jadi tidak perlu bagi saya. Saya masih punya 10 dari mereka. Mari kita bagikan kepada semua orang. Dengan bagian yang sama, peluang kami untuk bertahan hidup akan sedikit lebih baik. Namun kali ini Lin Xin telah menggosokkan sebagian besar tabungannya yang susah payah. Ada total 30 pil pengisian rohani dan yang disebut dengan pil energi. Lebih lanjut menambahkan pil peledak spiritual yang Lam Hao Chen berpisah dengan rekan timnya. Yang lainnya yang baru terbentuk pil siluman Han Squad tidak mungkin membandingkan dengan mereka dalam hal kualitas barang-barang tambahan. Han Yu tertawa kecil. Siapa bilang tidak memiliki pendeta tidak akan memerlukannya. Utilitas dari alchemis saudara Lin bahkan lebih besar daripada milik imam. Lin Xin meringis. Saudara besar, apakah Anda punya obat? Kalimat menangkap saya ini secara alami tidak ada kata-kata kosong. Kakak Han, aku mengandalkanmu untuk mengawasi punggungku. Jangan biarkan musuh datang dari belakang dan memecahkan semistri saya. Wang Yuan membuka kedua matanya lebar-lebar. Saudara Han, kata-kata Anda sangat beradab. Ya, benar. Lin Xin berdiri memegang tubuhnya. Aku pergi untuk mencuci wajahku yang tampan. Sekali lagi saya harus mencari seorang untuk disembah. Saya hanya perlu melihat cermin. Benar-benar tidak malu. Benar-benar tidak punya rasa malu. Wang Yuan merasa benar-benar geli dengan kata-katanya. Tempat tinggal yang sangat biasa dibangun. Ada 10 tempat tidur dan lemari yang sangat sederhana di sampingnya masing-masing. Tanpa ragu-ragu, laki-laki harus pergi satu sisi dan perempuan ke sisi yang lain. Meskipun Wang Yuan dan Cai tidak puas berbagi kamar, mereka harus menahannya dengan tenang karena hanya akan berlangsung selama 3 bulan. Sambil memesan tempat tidur mereka sendiri dengan rapi, semua orang harus melihat pemandangan yang memukau. Cai menaruh tongkat bambu di celah kecil di sampingnya, di samping tempat tidur, dan mendorong tempat tidurnya ke sisi tempat tidur Lam Hao Chen. Meskipun dia buta, kedua tempat ini disatukan dengan rapi. Melakukan itu tepat di depan orang umum, begitu banyak orang, itu terlalu kurang ajar. Jangankan yang lain, meskipun Lam Hao Chen sangat mencintai Cai,
Dia masih tidak bisa membantu, tetapi merasa malu dengan situasi seperti ini dan tersipu. Tidak tahu bagaimana dia harus bertindak dalam momen seperti ini. Si Mahian melihat Han Yu di sisi yang lain dan berkata dengan suara rendah, "Tidak mungkin. Jangan bilang kapten dan wakil kapten akan melakukannya di depan umum malam ini." Chai menyentuh tempat tidur yang telah dia gabungkan bersama. Dan setelah dipikir-pikir dalam-dalam untuk waktu yang singkat, dia pergi ke tempat tidur lain. Dengan ayunan tongkat bambu, kilatan tajam bersinar dan tempat tidur dari kayu langsung berubah menjadi beberapa papan kayu. Dengan sebuah sepotong tongkatnya, papan kayu ini bergabung dengan tempat tidur mereka sendiri-sendiri. Sekali lagi kecepatan CR mengejutkan semua orang. Yang bisa melihat mereka hanyalah kilatan dan bayangan di depan papan kayu yang secara mengejutkan jatuh di sisi tempat tidur mereka, mengelilingi dua tempat tidur mereka yang digabungkan bersamaan. Meskipun lantai seperempat hidup tidak terlalu sulit untuk menghasilkan 2 meter panjang dan 2/3 papan besar melebar, dari itu hanya mencengangkan. Selanjutnya potongan yang sangat rapi seperti hanya karya seni yang berasal dari keahlian murni. Baginya untuk mencapai prestasi seperti itu tanpa menggunakan matanya sebagian besar adalah persepsi. Tempat tidur di samping tempat tidur yang CR hancurkan sekarang sedang terbawa olehnya. Setelah memahami apa yang dia rencanakan, Lang Hao Chen berkata dengan tergesa-gesa, "Biarkan saya membantu Anda." CR menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya dapat menangani ini sendiri."